Perkenalkan, nama saya Meira Purwitasari dengan NIM 087. Halo, perkenalkan nama saya Miranda Claudia Anugrahni dengan NIM 033. Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Tiara Wulan Pramusti dengan NIM 064. Halo, perkenalkan nama saya Dita Novalusyanti dengan NIM 108. Perkenalkan nama saya Stefan Rangga Firiza dengan NIM 071. Sembilan karakteristik anak gifted. Mempunyai kepercayaan pikir yang tinggi. Emang iya ya? Nggak tahu. Apa nih? Menghadapi emosi anak gifted. Gak sabaran, perfeksionis. Kamu tahu apa? Coba. Nggak tahu. Kalau kalian penasaran, simak video penjelasan dari kelompok kami ya. Gifted adalah seseorang yang memiliki keunikan yang khusus dalam bidang intelektual atau IQ di atas rata-rata, kreativitas dan komitmen yang tinggi sesuai dengan hasil tes. Istilah anak gifted atau gifted children dalam bahasa Indonesia adalah anak berbakat, anak luar biasa, dan untuk anak-anak jenius. Beberapa ahli membagi kebakatan dalam beberapa tingkat, yakni moderate gifted yaitu IQ 130 sampai 140, highly gifted IQ 140 sampai 150, genius yaitu IQ di atas 150. Menurut Mangunso tahun 2011, faktor penyebab anak cerdas dan berbakat dapat ditinjau dari dua hal, yaitu yang pertama faktor genetik dan biologis lainnya. Menurut penelitian dalam genetika, perilaku menyatakan bahwa setiap jenis perkembangan perilaku dipengaruhi secara signifikan melalui gen atau keturunan. Yang kedua adalah faktor-faktor lingkungan. Dari penelitian individu-individu berbakat yang sukses di berbagai bidang, menunjukkan masa kecil di dalam keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Seseorang dari anggota keluarga, satu atau kedua orang tua, memiliki minat pribadi terhadap bakat anak dan memberikan dorongan besar dalam masa perkembangannya. Kebanyakan dari orang tua adalah panutan, contoh, terutama dalam gaya kehidupan. Adanya dorongan khusus dari orang tua bagi anak untuk menjelajah, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga berkaitan dengan bidang keberbakatan yang dikembangkan, di mana usaha anak selalu mendapat pengukuhan. Orang tua memberikan jaminan bahwa anak dapat belajar dalam lingkup keberbakatan mereka. Keluarga menampilkan atau menunjukkan tingkah laku dan nilai atau value yang diharapkan, yang berkaitan dengan talent, termasuk mengenai jadwal yang jelas dan standar untuk penampilan yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Pengajaran bersifat informal dan terjadi dalam berbagai situasi. Proses belajar awal lebih mengarah pada eksplorasi dan bermain. Keluarga berinteraksi dengan tutor atau mentor dan menerima informasi bagaimana mengarahkan kegiatan-kegiatan anak. Keyakinan orang tua bahwa anak-anak mereka mendalami bakat mereka, sebagaimana juga mereka belajar bahasa. Adanya perilaku dan nilai yang diharapkan berkaitan dengan keberbakatan di dalam keluarga. Ada penjadwalan kegiatan dan standar baik kinerja yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Orang tua menjadi pengamat latihan, menekankan minimum waktu berlatih,
memberi pengarahan bila diperlukan, dan memberi pengukuran pada perilaku anak yang dilakukan dengan terpuji dan memenuhi standar yang ditetapkan. Orang tua mencarikan instruktur khusus dan guru khusus bagi anak. Orang tua mendorong keikutsertaan anak dalam berbagai acara, konser, resital, konteks, dan lain-lain, di mana kemampuan anak dipertunjukkan kepada khalayak ramai. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Menurut Martison dalam Nuntander tahun 1999, ciri-ciri anak berbakat atau gifted adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca pada usia lebih muda, lebih cepat, lebih banyak. Yang kedua, perbendaharaan kata dan minat luas. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, memiliki inisiatif, banyak ide, mandiri. Yang kelima, orisinalitas tinggi dalam ungkapan verbal. Yang keenam, memberi jawaban-jawaban lebih baik. Yang ketujuh, luwes dalam berpikir. Yang kedelapan, terbuka terhadap rangsangan dari lingkungan, observasi dan tajam dan peka, juga menggunakan firasat. Yang kesembilan, durasi konsentrasi lama. Kemudian yang ke-10, berpikir kritis, daya imajinasi kuat, dan daya ingat kuat. 11, senang mencoba hal-hal baru. 12, memiliki daya abstraksi, konseptualitas, dan sintesis yang tinggi. 13, senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan masalah. 14, cepat menangkap hubungan-hubungan atau sebab akibat. 15, perilaku terarah pada tujuan. 16, memiliki banyak hobi. 17, tidak cepat puas dalam prestasinya. Dan ke-18, ingin kebebasan dalam bergerak dan bertindak. Dampak dari gifted. Yang pertama yaitu pada anak berbakat, perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kekuatan fisik akan menimbulkan kesulitan dalam penyesuaian diri pada anak. Hal ini disebabkan perkembangan kognitifnya lebih cepat dari teman seusianya. Maka dampaknya adalah kesulitan hubungan sosial sehingga nanti dapat menimbulkan efek negatif pada dirinya. Contohnya yaitu perbedaan minat dan pemahaman. Pada anak berbakat mungkin lebih tertarik pada hal-hal yang lebih kompleks secara kognitif daripada teman sebayanya yang mungkin belum mencapai tingkat pemahaman yang sama. Ini bisa membuat sulit bagi mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang tidak memiliki minat yang sama. Contoh lain yaitu kesulitan berkomunikasi. Anak yang perkembangan kognitifnya lebih cepat, mungkin kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya yang belum mencapai tingkat perkembangan yang sama. Mereka bisa merasa sulit untuk menjelaskan ide-ide atau pemikiran mereka. Yang kedua yaitu kemampuan anak berbakat untuk menyerap segala sesuatu jika tidak diimbangi dengan perkembangan emosi dan kesadaran dapat menimbulkan ketidakstabilan perkembangan emosi. Selanjutnya, anak gifted khususnya di sekolah reguler seringkali tidak mendapatkan perhatian khusus, sehingga anak-anak gifted tidak dapat mengembangkan potensinya dengan optimal, dan berdampak pada munculnya perilaku maladaptif, dan anak akan menunjukkan kondisi underachiever, di mana anak pada dasarnya memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, akan tetapi hasil belajarnya rendah. Cara pendampingan sebagai orang tua, terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan sebagai orang tua yaitu 1. Aktivitas eksplorasi umum, merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman baru dengan melakukan eksplorasi terhadap berbagai topik. Strategi ini lebih mengarah pada aktivitas yang dilakukan di lingkungan luar. Aktivitas eksplorasi umum ini dapat berupa menonton film, mengunjungi pameran, mengunjungi galeri, jalan-jalan, mengikuti acara tertentu, dan bertemu dengan orang-orang kreatif. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, anak akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Selain itu, dapat pula menjadi sumber inspirasi bagi anak yang untuk berkarya.
Yang kedua, aktivitas pilihan individu merupakan strategi yang dilakukan orang tua dengan memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan passionnya. Anak diberi kebebasan untuk melakukan hal-hal kreatif dan melakukan eksplorasi terhadap apa yang menjadi minatnya. Kebebasan tersebut memberikan kepada anak asalkan tidak merugikan kesehatannya atau merugikan orang lain. Yang ketiga, proyek individu, strategi yang digunakan oleh orang tua dengan memberi proyek tertentu kepada anak. Yang keempat, bertukar ide. Strategi bertukar ide ini dapat dimulai dengan mendiskusikan persoalan tertentu dengan anak. Dari proses diskusi tersebut, akan merangsang munculnya ide-ide antara anak dan orang tua, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi anak untuk berkreasi. Yang kelima, penyediaan fasilitas. Orang tua mengusahakan memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh anak. Dengan ketersediaannya fasilitas yang dibutuhkan oleh anak akan menunjang proses kreativitasnya. Yang keenam, pendorong. Merupakan strategi yang dilakukan orang tua untuk mendorong kreativitas anak dengan mengupayakan suasana atau kondisi yang mendukung dan menghargai kreativitas. Adanya lingkungan yang mendukung dan menghargai kreativitas akan memungkinkan kreativitas individu dapat berkembang. Kondisi yang diciptakan oleh orang tua adalah menerima anak apa adanya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, mengenal dan ikut menghayati perasaan, pemikiran, serta tindakan anak, memberi kesempatan kepada anak untuk bebas mengekspresikan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya. Yang ketujuh, apresiasi merupakan penghargaan yang diberikan oleh orang tua terhadap apa yang dihasilkan oleh anak. Bentuk dari penghargaan ini bermacam-macam, di antaranya adalah memberikan penilaian yang positif, memperkenalkan karya kepada orang lain, mengumpulkan dan menyimpan karya yang dihasilkan oleh anak, serta tidak menyepelekan apa yang dihasilkan anak. Strategi ini dapat menggugah minat anak untuk berkreasi. Cara pendampingan sebagai guru yang pertama, penyusunan kurikulum untuk anak gifted ini bisa berarti mempercepat materi atau memberikan tugas-tugas yang lebih menantang secara akademik. Mereka mungkin perlu materi tambahan atau proyek-proyek penelitian. Yang kedua, dukungan dalam kelas. Guru dan staf sekolah harus memberikan dukungan yang membantu anak berintegrasi dengan baik dalam lingkungan inklusif dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pembelajaran. Penting bagi guru dan sekolah untuk memberikan fleksibilitas dalam cara anak dapat mengeksplorasi materi dan mengejar minat mereka. Yang selanjutnya, peningkatan pengajaran terpadu. Anak gifted juga harus diberikan kesempatan untuk memimpin atau membantu dalam proyek-proyek kelompok. Ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang juga penting. Yang selanjutnya, evaluasi yang berkelanjutan. Guru harus memantau perkembangan mereka secara rutin untuk memastikan mereka tetap terstimulasi secara akademik dan sosial. Yang terakhir, mendorong kemandirian. Mendorong kemandirian dalam merencanakan, mengatur waktu, dan mengejar minat mereka dapat membantu mereka mengembangkan sebagai pembelajar seumur hidup. Berikut daftar referensi dari kelompok kami. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf, mohon dimaafkan. Terima kasih.